Oke, semuanya su izin buka masker ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita beranjali. Kita panjatkan nama Guru Agung kita. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Ini pasti belum makan. Selamat malam semuanya. Oke, yuk. Pertama-tama, Su ucapkan selamat tahun baru Imlek dulu ya. Untuk yang semua yang merayakan ya. Udah hunting angpau Anda? Sudah? Belum? Udah mau masuk minggu kedua loh. Waktu Anda tinggal 1 minggu lagi. Hah? Jangan bilang hunting angpaunya pakai QRIS gitu ya. Enggak ya. Oke. Gimana Imlek tahun ini? Cukup ramai atau enggak? Ramai ya. Jadinya apa yang Anda lakukan? Di hari pertama suka ingin tahu. Rata-rata umat Buddhis itu ngapain sih di hari pertama Imlek? Pai ke orang tua, painian ke orang tua. Oke. Ada nggak yang kabur dari rumah? Nggak ada. Pai ke orang tua. Biasanya kalau pai ke orang tua itu apa yang sih yang Anda ucapkan? Ya kan? Bilang apa? Papa, Mama, Sinen Kuala, Senti Cian Kang, sehat selalu, Wan Serui, wah banyak banget nih kata-kata indah keluar semua. Terakhir kali, Hong Pao Nalai, sepusa. Ya, kalau bisa angpaunya besar-besar gitu ya. Paling menderita bagi yang sudah married ya. Punya keponakan banyak. Benar gak? Kenapa? Udah mulai hitung-hitung kan, mesti keluar uang berapa banyak gitu kan. Dan sebagainya. Oke, baik. Itu santai aja ya kita ya. Hari ini Su akan bawakan antara Kalyanamita dan friend toxic ya katanya ya. Baik, terlalu sering kita mendengar Kalyanamita, benar gak? Su rasa kalau di Dharma Sukha ini udah terlalu banyak penceramah juga membawakan Kalyanamita. Setuju? Setuju kan? Di sini siapa yang sudah 10 tahun di Wihara Dharma Sukha? Oke, tinggi. Udah 10 tahun. Oke, ini udah Tera nih. Oke, yang sudah 5 tahun? Ada? Sudah 5 tahunan? Dah? Wih, cukup banyak juga. Yang lebih dari 10 tahun ada? Wih, ada juga. Dharma Sukha udah 20 tahun? Udah ya? Sudah 20 tahun. Siapa yang sudah 20 tahun di sini? Romo Sarwan. Kalau gitu dia Mahatera kalau gitu ya. Hah? Dia satu-satunya yang Mahatera kalau gitu di sini. Romo Sarwan. Ya, Su ingat dari masih di sana ya. Sebelum pindah. Sebelah situ. Ya, sorry. Fungsinya salah. Sebelah sana. Berarti kalau kita dengar Kalyanamita, itu artinya apa sih? Kalyana itu sesuatu yang baik, benar gak? Mita atau mitra itu berarti apa? Sahabat. Jadinya Kalyanamita adalah sahabat yang baik. Oke? Menurut Anda, sahabat yang baik itu seperti apa sih? Di sini punya teman semua kan, gak autis kan? Hah? Saya kepingin tahu sekarang teman Anda ada berapa banyak sih? Pas yang tepat-tepat pas di depan suhu, yang pakai baju merah. Yang berhadapan langsung. Iya, yang ini. Ya. Anda punya teman ada berapa? 50-an. Cukup banyak ya. Yang betul-betul Anda bisa curhat itu berapa orang? 10 kurang lebih. Wah, cukup terbuka dia.
Nggak takut bocor tuh. Oke, yang tadi sekitar berapa? Ya, 200-an. Itu teman atau teman? 200-an itu teman di mana? Sosial media. Di wihara. Berarti semua ada sekitar 200 orang di sini kamu kenal semua. Hah? Di wihara lain juga. Oke. Wah, cukup banyak ya sekarang ya. Anak-anak ini berarti kesimpulan anak zaman sekarang betul-betul kepingin eksis ya. Yang hobi main sosial media berapa banyak di sini? Ada nggak? So kepingin tahu, oke, tadi teman kamu 50 kan? Sekarang apa? IG ya? Atau apa? IG ada berapa banyak kamu temannya? Berapa? Wow. Udah boleh bikin partai Anda. 2000-an itu nggak main-main loh, banyak loh. 2000-an. Itu 2000-an itu kenal semua? Enggak. Ini nih yang repot ini. Oke, baik. Menurut Anda kira-kira teman baik itu seperti apa sih? Versi Anda? Yang lain. Oke, dari sini, sisi sebelah sini deh. Teman yang baik itu seperti apa? Teman yang baik, teman yang apa? Bisa menasehati orang, tapi nggak mau dinasehati. Bisa menasehati orang. Oke, yang dari sini ada? Teman yang baik itu seperti apa sih? Ini silent mode banget nih ya. Sepertinya udah mencapai tingkat jahananya udah nggak jelas lagi nih dah. Oke, yang dari yang nggak suka ngomongin orang itu teman yang baik. Habis itu apalagi versi yang lain apa? Kalau kita lagi susah dia bisa bantu. Kalau kita butuh uang dia langsung ngasih. Nah itu baik banget tuh ya. Habis itu dia lupa minta lagi gitu kan. Nah itu jauh lebih baik lagi gitu kan. Dan kondisi dan sebagainya. Nah ini dia. Kehidupan kalau kita lihat kehidupan kita nggak ada yang bilang kita bisa berdiri sendiri. Udah saya nggak butuh teman. Saya cukup di rumah saja. Saya ini segalanya. Nggak ada ya. Kenapa Sang Buddha bisa sebut Kalyanamita? Kenapa Sang Buddha? Kalau mau dibilang contoh paling baik sebagai Kalyanamita, ini ada dua nih. Yang berdiri berhadapan menghadap Sang Buddha. Moggallana dan Sariputta ini terkenal Kalyanamita yang paling baik. Mereka dari sebelum mengikuti Sang Buddha, mereka sudah berteman bersahabat dengan baik. Sampai setelah mereka menjadi muridnya Sang Buddha, mereka melatih diri bersama-sama. Ngerti kan? Saling mendukung satu dengan yang lain. Ini contoh teman baik yang paling baik. Friendship, betul-betul. Nah, tapi sekarang dari Kalyanamita ini, kalau kita lihat, itu ada beberapa yang dikatakan oleh Sang Buddha, ciri-ciri dari Kalyanamita itu adalah terdapat 4 macam sahabat yang dipandang berhati tulus. 1, sahabat penolong. Sahabat pada waktu senang dan susah, sahabat yang memberi nasihat yang baik, sahabat yang bersimpati. Oke, jelas ya? Jadinya pertama dia mau menolong, dia berada pada Anda walaupun senang dan susah. Ada kan teman-teman yang hanya waktu lagi senang dia muncul kan? Lagi susah, pura-pura nggak jadi teman. Anda kalau lagi happy, dia bisa ada di samping Anda. Apalagi kalau ada party atau apa dan sebagainya, dia muncul. Tapi kalau begitu Anda ngalamin kemalangan, Anda ngalamin kesusahan, Anda apa, jauh dihubungin juga susah. Ada kan yang seperti itu? Kemudian sahabat yang memberi nasihat baik. Jadinya dia bisa jadi cermin yang paling bagus untuk Anda. Dia bisa memberitahu Anda saat Anda lagi memang nggak bagus, ya dia kasih tahu apa adanya. Banyak kan tapi yang kadang-kadang suka puji-puji orang, benar kan? Hati-hati sama orang yang belum kenal Anda, sudah puji-puji Anda luar biasa. Kalau dia dengan cepat memuji Anda, berarti dia dengan cepat juga bisa menghujat Anda.
Nangkep? Karena kalau kita mau memuji orang kan berarti kita harus kenal dia terlebih dahulu, kualitas dia seperti apa, baru kita bisa memberikan satu label. Oh, Anda ini orang baik. Orang ini betul-betul penolong. Dia nggak ragu-ragu memberikan pertolongan. Dia nggak ada bilang, ini siapa, itu siapa. Yang penting dia bisa tolong, dia tolong. Dia ringan tangan sekali. Tapi begitu banyak juga ada orang langsung memberikan pujian, wah dia ini baik sekali, luar biasa, dan sebagainya, bla bla bla. Kuping itu enak didengar. Tapi kenyataan begitu dia menghujat, kuping ini bisa panas nggak? Bisa. Kembali lagi. Oke. Kemudian sahabat yang memberi nasihat baik, kemudian sahabat yang bersimpati. Oke. Kemudian dikatakan lagi oleh Sang Buddha ada 7 kualitas dari seorang kalyanamita atau sahabat sejati. Jadinya kalau orang yang bisa jadi sahabat sejati itu, dia punya 7 kualitas. Kualitas pertama, dia menginspirasi cinta. Oke, jadinya dia bersahabat dengan Anda betul-betul dengan penuh loving kindness, cinta, kasih. Nggak ada rasa benci, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa ini, tapi dia betul-betul membawakan kepada Anda satu bentuk cinta. Jadinya dari ucapannya, dari ininya, tingkah lakunya, semua dia penuh dengan care sama Anda. Kemudian dia menginspirasikan saling menghormati. Ada kan kalau tipe teman yang kadang-kadang nggak menghormati kita, kadang-kadang malah merendahkan kita. Ada nggak? Ada. Maling ingin mendominasi, ingin menguasai kita. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Dia berteman, ujung-ujungnya dia mau menguasai Anda. Dia mau menentukan apa yang Anda harus lakukan. Banyak orang seperti itu. Oke. Kemudian ia menginspirasikan kesetaraan. Jadinya nggak ada bilang dia lebih wow daripada Anda. Mau dia perekonomian dia lebih bagus, dia juga nggak ngerasa dia lebih tinggi daripada Anda. Kemudian ia seorang penasehat, tadi udah bilang, ia seorang pendengar yang sabar. Pendengar yang sabar ini nggak gampang, benar nggak? Nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu pas anaknya lagi kepingin ngomong pasti disuruh kadang-kadang ya udah diam aja udah. Kadang-kadang anak itu nggak sempat untuk ngomong ke orang tuanya, nggak sempat menjelaskan ke orang tuanya, karena sebelum lagi anaknya ngomong udah dimarahin. Karena apa? Biasanya kebanyakan orang tua nggak mau pusing untuk hal itu. Tapi terakhir kali orang tua baru sadari nanti terakhir ternyata ada sesuatu yang terjadi pada anaknya. Ini dia. Oke. Kemudian ia mampu menyampaikan pikiran yang mendalam. Ia tidak pernah membawa seseorang ke dalam bahaya atau pencarian yang tidak berguna. Itu dia tadi kualitas dari seorang kalyanamita. Nah, kita masuk kepada pertemanan yang toksik. Apa sih toksik itu? Ini kan friend toxic kan dari temanya dari sini minta. Apa yang dimaksud dengan toksik? Toksik itu kan harusnya racun ya. Benar kan? Racun kan? Jadinya kalau pertemanan yang racun itu kira-kira seperti apa? Oke. Toksik itu, teman yang toksik adalah hubungan pertemanan yang tidak sehat, yang lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Jadinya kesimpulan, Anda berteman dengan dia pasti lebih banyak memberikan influence negatif kepada Anda. Coba direnungkan, Anda punya nggak dalam lingkaran pertemanan Anda seperti itu? Orang seperti itu. Makanya kalau di dalam Buddhis, Sang Buddha pernah mengatakan, pilih teman itu juga penting. Seperti layaknya daging busuk, kalau Anda Anda bungkus dengan daun pisang, daun itu bisa juga berbau busuk. Kertas dipakai untuk membungkus kayu cendana, kertas itu juga bisa jadi wangi. Jadinya kalau Anda salah memilih teman, Anda bisa dapat pengaruh yang luar biasa. Anda bisa mendapatkan influence yang sangat parah sekali. Kondisi sekarang ini agak sedikit, saya bilang agak sedikit jauh lebih ekstrim. Dengan kondisi yang saat sekarang ini, orang berani untuk mengatakan apapun juga. Benar kan? Apalagi di sosial media.
Warga 62 tuh paling terkenal kan? Warga plus 62 tuh paling terkenal. Sekali menghujat luar biasa. Sampai dulu apa? FIFA atau apa tuh? Sampai ditutup gara-gara banyak sekali yang menghujat langsung dan sebagainya. Ini luar biasa. Sekarang jadinya apa? Ini bentuk agresi yang tidak berani dia tampilkan langsung. Mungkin ketemu orangnya langsung nggak berani ngomong seperti itu. Tapi karena sekarang, karena kita lagi pandemi kemarin, ini kan kebanyakan orang nggak bisa keluar kan? Semua lewat dari internet. Ya, begitu Anda menulis, Anda nggak diketahui Anda itu siapa. Face Anda itu siapa? Anda bersembunyi di balik dengan kondisi ini. Makanya banyak yang tadinya nggak berani mengeksposkan diri dia, tapi berani untuk memberikan komentar beraneka ragam. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Khususnya kita umat Buddha, kadang-kadang pengendalian diri itu penting. Saat Anda lagi mengetik dan sebagainya, menghujat orang dan sebagainya, pikirkan baik-baik apa kata Sang Buddha. Kita sering baca Pancasila, kan benar nggak? Tidak berbohong, tidak menggunakan kata-kata kasar. Anda tidak bicara, tapi Anda bicara melalui tulisan. Dan Anda menghujat itu bisa jadi kasar sekali nggak? Sangat kasar. Tanpa sadar kita melanggar sila nggak? Sangat. Jadinya sebenarnya apa yang diberikan oleh Sang Buddha, mau zaman mau seperti apapun juga, itu bisa terpakai. Kontrol itu dari kita. Kasih jadi bikin lampu merah gitu. Seandainya saya mau seperti ini, hold dulu. Jangan dulu. Ada lampu kuning dulu. Jangan semuanya kasih lampu hijau. Jangan loh. Ini termasuk penulisan bahasa verbal yang dalam bentuk tulisan. Semuanya. Dan ini bisa menyakitkan orang. Bisa nggak menyakitkan orang? Bisa, sangat bisa. Apakah saya mau seperti itu terjadi pada saya? Enggak. Karena zaman sekarang rada cuek. Mau kondisi seperti apapun juga cuek. Enggak mau tahu orang lain. Terlalu banyak fokus pada diri sendiri. Kenapa Su bisa bilang fokus pada diri sendiri saat sekarang ini? Karena kebanyakan dunia itu berubah. Dunia ini sangat berubah. Perhatikan nggak? Di rumah bisa jadi nggak komunikasi itu pakai WA antara kamar? Ada terjadi. Jadinya kamar ke kamar itu pakai WA. Udah nggak pakai lagi ngomong langsung. Dunia ini udah seperti ini. Kondisinya berubah. Makanya kita harus bijaksana kalau Su bilang sih ngelihat kondisi-kondisi ini semuanya. Karena apapun yang terjadi perubahan ini tanpa kita sadari kita juga terlibat di dalamnya. Makanya amati dengan jelas apa yang sedang terjadi. Oke, baik. Ini Su arahkan kembali kepada teman-teman yang toksik ya. Teman-teman toksik itu seperti apa sih? Orang toksik itu seperti apa? Sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dibahas oleh Sang Buddha tentang akalyanamita. Kalyanamita kan teman yang baik. Akalyanamita berarti bukan teman yang baik. Ya, jadinya kalau menurut data dari ini, kalau yang toksik itu adalah orang yang tidak baik. 1, dia merendahkanmu. 2, dia menyebarkan gosip. 3, dia membuatmu tidak nyaman bahkan ketakutan. 4, dia tidak tulus. 5, dia menyakiti perasaan. 6, dia suka membanding-bandingkan. 7, dia mengutamakan dirinya sendiri. 8, dia mencoba merubahmu. 9, dia manipulatif. 1, merendahkanmu berarti dia, kalau misalnya kamu curhat kepada dia, pernah gak sih Anda curhat sama teman Anda, kemudian curhatan Anda dipakai untuk ngeledekin Anda? Pernah kan? Pasti pernah ngalamin kondisi kayak gini. Ada orang-orang seperti itu kan. Kita udah pikir dia bisa bantu kita membahas, malah curhatan kita malah dipakainya untuk ngeledek kita. Ya, tipe-tipe orang seperti ini. Kemudian menyebarkan gosip. Tapi jujur sama Su,
Anda pilih banyak teman yang baik atau banyak pilih teman yang suka gosip? Yang baik. Anda suka gosip nggak? Kalau bicarain seseorang, waktu itu terlalu cepat kan? Berlalu, bener nggak? Coba kalau disuruh baca Parita, lama nggak? Lama kan? Nah, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita lebih suka sesuatu yang apa? Negatif. Coba sekarang kamu kalau suruh pilih teman kamu suruh tulis sifat-sifat positif dia dan sifat-sifat negatif. Apa yang muncul duluan? Kebanyakan negatif. Nanti kalau didatain, dijumlahin, itu jumlah yang negatif lebih banyak biasanya daripada yang positif. Ya kan? Sekarang bukan ibu-ibu aja yang suka gosip, laki-laki juga suka gosip. Setuju nggak ngomong ini? Bapak-bapak kalau ngumpul ngapain? Ngopi. Ya itu ngopinya kan. Ngopinya segelas. Waktu yang dilewati dari segelas itu tuh berapa lama? Biasanya ngapain? Ngobrol. Ngobrolnya itu ya kurang lebih lah ya. Oke lah ya. Makanya padahal kalau kita bilang gosip itu juga dilarang, tapi serba susah. Mau dilarang di dalam sila keempat juga, tapi orang pada menyenanginya. Wah, banyak kan yang pengejar gosip kan. Pengejar gosip. Dan paling parahnya saya tahu banyak beberapa orang yang dia paling suka mengejar gosip orang lain. Setelah dia dapat, dia sampaikan dan dia merasa itu prestasi. Saya lagi bingung ini prestasi apaan. Dia rasa dia bangga gitu, dia bisa tahu gosip seseorang dan sebagainya. Untuk apa gitu? Harusnya nanti ada kisah seputar apa? Ya, bagian dan sebagainya. Oke, kemudian membuat Anda tidak nyaman, bahkan ketakutan. Berarti dia suka mengintimidasi Anda. Anda merasa dia ada di sekitar Anda udah merasa gak enak. Karena mungkin bisa jadi kata-kata dia yang menyakitkan, kata-kata dia yang membuat Anda rasa betul-betul gak nyaman, itu bisa terjadi untuk orang-orang toksik seperti ini. Kemudian dia gak tulus. Seandainya dia melakukan kesalahan, disuruh dia minta maaf. Dia minta maaf itu betul-betul gak tulus. Tekan ini. Oke? Dia menyakiti perasaan. Kalau ketemu orang-orang gini, apa sih yang akan Anda lakukan? Di ajaran Sang Buddha apa? Bagaimana menghadapi orang yang menjahati Anda? Hah? Tinggalin. Apabila Anda ditampar pipi kanan Anda, siapa yang ngomong kiri? Sini, datang ke sini. Banyak yang bisa membantu suhu nih. Ya kan? Jika seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dia dengan bunga. Setuju? Setuju? Enggak. Sebelum selesai. Apabila bila seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dia dengan bunga beserta pot-potnya sekalian. Oke, enggak, jangan ditiru. Jadinya kalau kita lihat orang-orang seperti ini ya, satu dia juga tadi kan udah dia nggak tulus, dia suka menyakiti perasaan. Jadinya kalau mau dibilang, sebenarnya orang-orang yang suka menyakiti perasaan ini yang dibilang agresi, oral ya. Jadinya kalau secara fisik agresifnya tuh pasti dia akan suka berantem, pukul secara fisik. Tapi kalau agresif oral tuh dia suka menyakiti orang lain melalui ucapannya. Dan kalau dia lihat orang lain tersakiti dengan ucapannya, dia ada merasa bahagia. Saya rasa ini ada kelainan jiwa sih. Ya, jadinya kalau Anda suka melakukan itu, Anda butuh ke psikolog atau ke psikiater, oke? Ya, jangan sampai seperti itu. Umat Buddha harus sehat-sehat aja. Suka membanding-bandingkan. Jadinya dia suka membandingkan Anda, suka ini, Anda tuh nggak bagus lah, Anda lebih bagus sih ini. Nah, ini. Hati-hati, orang tua juga suka membandingkan. Setahu Su, antara anak dibandingkan. Sering nggak ngalamin kejadian seperti ini? Paling enak itu anak nomor berapa? Anak paling besar, anak tengah, atau anak paling kecil? Paling kecil. Siapa di sini anak paling kecil? Ada?
Tinggi. Tinggi. Oke, Anda anak paling kecil. Anda happy nggak jadi anak paling kecil? Enggak. Anda bilang anak paling kecil paling happy, buktinya dia bilang enggak. Kenapa enggak? Banyak pressure. Tapi itu anak zaman now banget. Sedikit pressure. Kemudian butuh healing, ya kan? Ke Bali gitu kan? Enggak. Selain pressure apa lagi? Nggak punya suara di rumah? Nggak juga. Oke. Good. Siapa bilang anak sulung paling enak? Ada anak sulung nggak? Ada nggak anak sulung di sini? Dari berapa bersaudara? Anda anak sulung dari berapa bersaudara? Jangan bilang satu saudara. Iya, beneran lagi. Dia anak sulung, dia anak tengah, dia anak paling kecil. Karena dia anak tunggal. Oke? Kan kalau anak kecil, kadang-kadang anak yang paling kecil kalau ngelihat yang paling besar rasanya enak gitu ya. Apa-apa mereka diutamakan. Habis itu kepercayaan dikasih kepercayaan. Benar nggak? Kemudian yang anak paling kecil jarang dikasih percayaan. Waktu lagi kecil. Yang paling menderita tuh anak tengah, setuju nggak? Siapa di sini anak tengah? Makanya anak tengah kadang-kadang suka memberikan prestasi yang luar biasa. Kalau sekolah dia usahakan dia punya prestasi. Untuk apa sebenarnya? Biar dapat perhatian. Karena dia udah kalah perhatian dari yang anak sulung sama anak yang paling kecil, bontot. Tapi enggak juga lah ya. Tapi kalau ditanya sama orang tua, enggak kok sayang semuanya. Mungkin enggak? Enggak mungkin juga. Dengan kondisi seperti itu. Jadi makanya sarankan kalau bisa nanti Anda jadi orang tua, kalau Anda sudah tahu kondisi itu tidak enak, jangan dipraktekkan lagi. Bukan ajang balas dendam begitu Anda punya anak. Oke, kadang-kadang banyak yang melakukan ajang balas dendam. Dulu saya seperti ini, makanya saya mau ini. Tapi jangan, jadinya kalau bisa equal dan sebagainya. Oke, kemudian mengutamakan diri sendiri. Jadinya kalau orang-orang yang toksik ini, dia berteman, dia hanya mencari keuntungan dirinya sendiri. Dia nggak mau tahu. Sikut Anda juga jadi, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia udah nggak ada perasaan. Anda mau menderita, Anda mau apa, itu udah urusan Anda, bukan urusan dia. Dan sebagainya. Kemudian dia mencoba merubahmu. Ini yang tadi saya bilang. Mula-mula dia berteman dengan Anda, oke, tapi setelah itu dia mulai masuk ke dalam hidup Anda, dia mulai mengatur Anda. Kayak Anda mau beli barang, dia bilang jangan. Anda mau beli barang yang agak mahal sedikit aja, dia bilang jangan. Tapi kalau dia bebas mau beli apapun juga. Seperti itu. Dia mulai mengarahkan Anda untuk ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa segalanya dia yang atur, udah mulai mendominasi. Kemudian manipulatif, ya. Dia suka seolah-olah kalau dia udah melakukan kesalahan, dia play victim. Dia yang ngerasa dia yang jadi korban dan sebagainya. Itu banyak. Banyak kan ketemu orang-orang seperti ini kan? Apalagi dalam kehidupan saat ini. Jadinya yang paling penting adalah kita perhatikan, ternyata Kalyanamita ini sudah lama dikatakan oleh Sang Buddha. Karena kita masih penuh dengan loba, dosa, dan moha. Orang bisa bertindak seperti ini, kayak tadi manipulatif, dia mau menang sendiri, bisa terjadi itu tuh penuh dengan loba nggak, keserakahan nggak? Sangat bisa. Kesombongan dan sebagainya itu dosa nggak? Iya. Masuk di dalam itu semua. Jadinya nggak aneh. Jadinya jauh dari zamannya Sang Buddha udah bahas tentang hal ini. Jadinya kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Pinter-pinterlah mencari teman, pinter-pinterlah Anda berada di posisi. Kalau Anda merasa influence itu terlalu kuat kepada diri Anda nggak sanggup lagi terima, mundur. Bukan berarti mundur itu kalah. Ngerti kan? Nggak selamanya harus berpikir, oh harga diri dan sebagainya. Anda mundur dari pertemanan itu bisa jadi baik untuk kedua-duanya. Satu, Anda terhindar. Karena kan kalau dikatakan dari 8 jalan menuju lenyapnya duka, itu kan ada satu usaha kan, usaha yang benar. Mesti ingat nggak, usaha yang benar itu isinya apa aja?
Ada yang bisa bantu Su? Usaha yang benar itu apanya? Kalau udah pertanyaan gini, semuanya udah mencapai nirvana nih. Oh tadi, kamu sudah ke nirwana ya tadi pagi ya katanya ya. Salut Su, di sini bisa ke nirwana. Oke, apa? Usaha yang benar itu apa? Usaha yang benar adalah yang tidak merugikan orang lain. Kita berusaha apa? Hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita kurangin kalau bisa sampai dihilang. Hal-hal yang negatif yang belum menjadi bagian dari diri kita yang dari luar, usahakan jangan menjadi bagian dari diri kita. Benar kan? Hal-hal yang positif yang ada pada diri kita usahakan pertahankan. Hal-hal positif yang belum ada pada diri kita usahakan menjadi bagian dari diri kita. Kalau Anda berteman dengan orang yang toksik, lama-lama Anda bisa kena influence-nya nggak? Sangat. Jadinya hal-hal yang negatif yang tadinya bukan dari diri Anda, lama-lama Anda serap. Lama-lama itu menjadi bagian dari diri kita. Ini yang terjadi. Ini bahaya. Makanya Anda harus benar-benar bisa melihat dengan jelas mana yang ini. Kalau memang udah apa ya mundurlah. Nggak ada kesalahannya mundur. Anda nasihati, dia punya influence ternyata lebih besar. Itu yang terjadi. Nggak usah sok jadi hero. Sekarang Anda mundur, satu, Anda tidak kena influence-nya, negatifnya, Anda nggak memunculkan negatif di dalam diri Anda. Kedua, dia mengurangi juga karma buruknya dia. Mengurangi satu korban. Yang berikutnya. Oke? Jelas ya, karena ini semuanya ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada bilang Anda dari usia, nggak ada bilang cuma anak muda. Orang tua juga ngalamin kondisi ini. Benar nggak? Banyak sekali. Nggak mungkin kan Anda nggak berteman kan? Pasti ada teman kan? Pasti ada teman. Oke? Jelas ya? Untuk kondisi ini, jadinya rasa kita kalyanamita, kita sering bicarakan tentang kalyanamita, teman yang baik, tapi kita jarang membicarakan kalau akalyanamita itu seperti apa. Kalau dalam zaman sekarang itu toksik, itu udah satu kondisi yang sangat ini sekali, jelas banget. Jadinya kita juga perlu waspada. Sebagai Buddhis kita juga perlu hati-hati dalam memilih teman. Bukan bilang nggak boleh berteman sama semua orang, boleh. Tapi Anda harus bijaksana dalam berteman. Anda memberikan cinta kasih, boleh. Tapi Anda harus bijaksana juga. Cinta kasih tanpa kebijaksanaan Anda menjadi orang baik, tapi goblok. Nangkep kan? Nah ini dia. Jadinya paling terpenting adalah kita mencoba jalankan kehidupan ini dengan baik, hindari hal-hal yang kurang baik yang bisa memberikan influence dan sebagainya. Paling baik itu ke wihara lah udah. Wihara itu Anda at least ketemu dengan mayoritas orang-orang yang jauh lebih punya pemikiran positif. Kalau Anda nggak punya pemikiran positif, Anda udah kalah sama yang lainnya saat ini lagi di mall. Malam minggu tuh susah loh suruh orang kebaktian, benar nggak? Kalau hari minggu sih mesti ngerasa, oh itu kewajiban saya hari minggu. Tapi kalau malam minggu suruh ke wihara, perang kan? Mau malam mingguan, mau apa segalanya susah kan? Ya gampang, tapi ada segini lumayan ini. Malam mingguan. Atau ini memang betul-betul nggak ada kerjaan lagi? Ya kan? Kalau Su ngomong nanti nggak enak nanti. Kan banyak yang bilang karena lagi jomblo Su. Bagi Anda yang jomblo nggak usah khawatir. Kalau lagi Anda diketawain karena Anda jomblo sama teman-teman Anda yang sudah nikah, sudah dapat kata-kata katanya lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Senang dah yang jomblo. nggak boleh senang, nggak boleh senang. Ini simpel aja, sederhana. Oke, jadinya jalankan kehidupan ya. Anda bisa memakai waktu Anda yang lebih positif. Itu aja. Oke, terima kasih. Amitofo.
Boleh bertanya jawab, tapi saya masuk di sini. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit untuk diisi dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Suhu, bisa dipersiapkan secara lisan maupun tertulis. Bagi yang ingin bertanya secara tertulis, bisa tulis pertanyaannya di secari kertas yang ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan mengambil pertanyaan tersebut. Dan saya jawab sendiri. Dan akan dijawab langsung oleh Suhu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilahkan. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian pada halaman 58. Kita nyanyikan bersama-sama lagu kebijaksanaan. Bila tali kita ditarik terlalu kencang, maka talinya akan putus atau bunyinya akan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tali kita dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita akan mulai lagi pada bait ketiga. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai
pandai menimbang dan mengira, orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Sebelum saya bacakan pertanyaan tertulis, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Baik, karena tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan tertulis. Mohon izin Suhu. Pertanyaan, selamat malam Suhu, Namo Buddhaya. Bagaimana jika kita saat ini berada di lingkungan yang toksik, tapi kita saat ini tidak bisa meninggalkan lingkungan tersebut? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini yang bertanya ini pasti dalam keadaan duka, penuh penderitaan. Kan duka itu adalah salah satu berkumpul dengan orang yang tidak disukai kan. Bisa kebayang nggak Anda punya musuh, orang yang paling Anda sebali, Anda berdua di dalam lift, tiba-tiba liftnya stuck. Apa yang akan Anda lakukan? Hah? Main handphone, nggak ada signal. Dalam lift kadang-kadang nggak ada signal. Apa yang Anda akan lakukan? Gedor-gedor pintu, sayangnya tidak ada yang dengar. Permasalahannya, apa yang Anda akan lakukan? Berdiam diri jadi arahat. Apa? Berdiam diri, habis itu apa yang Anda lakukan lagi? Sebenarnya kalau kita melatih cinta kasih, katanya melatih cinta kasih yang paling susah itu adalah memberikan cinta kasih kepada musuh kita kan. Orang yang paling tidak kita sukai. Kita dengar namanya aja kita udah senep. Apalagi harus ngelihat dia langsung, dia ngomong dan sebagainya, tambah nek gitu. Tapi sekarang Anda harus berada di dalam satu ruangan bersama dia, dan Anda harus nggak bisa keluar, nggak bisa lari, semuanya Anda hanya di dalam itu berdua sama dia. Penderitaan nggak tuh? Penderitaan. Tapi saya kasih tahu ya, dulu ibu saya, waktu saya masih kecil, Anda nggak usah khawatir yang pakai kacamata, saya juga anak paling kecil, oke? Saya sama koko saya yang nomor 4 waktu itu dulu suka, kita bilang tahu sendirilah, anak-anak umur segitu kan suka ini ya, ribut ya, dan sebagainya. Tahu apa yang ibu saya lakukan? Dia tidak memukul kita, dia tidak ini, tapi dia ambil 2 bangku berdekatan. Kemudian dia suruh kita 2 duduk di situ. Selama 1 jam, tidak boleh bangkit. Dia duduk di situ. Kebayangkan anak kecil kan? Ini saya lagi sebel nih sama koko saya juga lagi sebel sama saya. Tapi namanya anak-anak lama-lama bisa bosan nggak? Bosan. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang pegang handphone, udah main handphone, udah lihat YouTube dan sebagainya. Zaman dulu boro-boro mana ada handphone dan sebagainya. Jadinya lama-lama bosan kan. Terakhir kali apa yang dilakukan? Akhirnya kita ngobrol. Yang tadinya sebel, lama-lama kita ngobrol panjang lebar. Saya pikir-pikir kalau sekarang mama saya cukup luar biasa. Bisa memikirkan hal seperti itu. Kalau kita dua-dua dipukul, nggak menyelesaikan masalah juga. Malah saya tambah sebel sama koko saya tambah sebel sama saya. Bisa terjadi hal seperti itu. Tapi ini merupakan satu hal. Makanya begitu kita berada di dalam lingkungan yang kita tidak bisa keluar sama sekali. Nggak tahu ini mungkin nggak spesifik ya. Yang toksiknya siapa? Kalau toksik itu ada di dalam keluarga ya nggak mungkin kamu keluar dari rumah kan. Anda krisis moneter langsung. Yang ada adalah apa yang bisa dilakukan adalah pertama Anda harus mulai dari rasa tidak suka sama orang tersebut, rubah konsepnya. Anda yang harus berubah. Kalau Anda tidak suka sama dia, Anda menderita. Karena Anda penuh kebencian dalam diri Anda sama dia. Tapi kalau Anda merubah konsep Anda, karena Anda bilang,
orang ini sebenarnya menderita. Orang-orang yang bikin masalah itu kebanyakan orang-orang yang menderita. Orang-orang yang toksik ini sebenarnya banyak yang menderita. Banyak yang kesepian, banyak yang gak pernah dapat perhatian, banyak yang ini dan sebagainya. Dia sengaja melakukan ini supaya dia dapat perhatian. Jadinya secara gak langsung, kita yang tadinya sebel, kita jadi kasihan sama dia. Hidup dia, bahasa yang dia pakai, sifatnya dia, mau sampai kapan dia mau berubah. Sedangkan saya bersyukur, saya gak seperti dia. Saya bisa melihat segala sesuatu lebih positif dibandingkan dia. Karena orang toksik itu pasti akan melihat segala sesuatu itu jauh lebih negatif. Nangkep kan? Ya, untuk yang bertanya nih, rubah cara pandang Anda. Anda mulai kasihan sama dia. Kalau perlu Anda setiap kali ikut puja bakti selesai Anda limpahkan jasa kebaikan untuk beliau. Semoga supaya kebijaksanaannya tumbuh. Semoga kebijaksanaannya tambah ini, sehingga dia bisa berubah. Kirimkan aja satu energi positif. Sebagai teman yang baik, atau sebagai keluarga yang baik, dan sebagainya. Ya, jadinya untuk yang bertanya ini, saya harap bisa mengerti ya. Oke, ya. Silakan. Baik, pertanyaan kedua, Suhu. Suhu, apakah Sang Buddha sendiri mendefinisikan yang masuk kategori makhluk hidup? Atau itu hanyalah interpretasi dari penerusnya? Karena kalau kita lihat ajaran Sang Buddha, ya, karena kalau dibilang ajaran beliau kan kita tertuang di dalam sutta atau sutra. Sutta dalam bahasa Pali, sutra dalam bahasa Sanskrit. Oke? Kemudian di dalam sutra ini adalah kebanyakan tanya jawab Sang Buddha dengan murid-muridnya, ajaran beliau dan sebagainya. Tapi pembahasan tentang sutra ini ada lagi yang kita sebut dengan commentary, penjelasannya. Kemudian dari commentary masih ada lagi penjelasannya, sub-commentary. Misalnya kalau dalam bahasa ayatnya tika anutika, jadinya ada penjelasannya. Nah, tentang makhluk hidup. Coba kalau kita yang tadinya bukan Buddhis, makhluk hidup itu apa aja? Binatang, manusia. Kenapa binatang duluan? Kenapa nggak bukan manusia? Oke, nggak apa-apa. Binatang, manusia. Oh, B duluan ya, binatang. Kalau gitu saya mulai dari A, angsa, ayam, dan sebagainya. Oke, apa? Binatang, manusia, tumbuhan. Apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup di dalam pelajaran sekolah? Hah? Termasuk nggak? Termasuk ya? Benar. Siapa bilang termasuk, siapa bilang enggak? Kalau pelajaran sekolah termasuk makhluk hidup, siapa bilang iya? Di sekolah. Siapa bilang tidak? Yang lain nggak sekolah? Udah lupa sih, ya. Hal yang itu juga saya udah lupa. Ilmunya udah dikembalikan ke gurunya. Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk ya, harusnya masuk ya. Oke, kalau di Buddhis yang disebut makhluk hidup itu apa? Yang punya akal. Banyak loh yang bilang, otak kamu di mana? Gak punya akal, berarti dia bukan makhluk hidup dong ya. Kalau ada yang ngomong seperti itu ya. Apalagi? Ternyata kalau definisi makhluk hidup di dalam Buddhis ajaran Buddha itu biasanya yang disebut dengan Sung atau five aggregates ya kalau di Inggrisnya. Tapi di apanya five aggregates ini dalam bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya di dalam situ ada rupa. Rupa itu bentuk ya. Secara kayak gini manusia kayak gini. Tapi kemudian ada empat yang lain yang lebih ke arah mentality. Ya kan? Ada Wedana, Sanya, Samkara, Winyana. Rupa, Wedana, Sanya, Samkara, Winyana. Jadinya apa itu? Wedana itu apa? Perasaan. Sanya? Persepsi. Samkara?
bentuk-bentuk pikiran. Winyana, kesadaran. Jadinya kalau mau disebut sebagai makhluk hidup, 5 hal ini harus ada. Ada rupa, ada wedana, ada sanya, ada samkara, ada winyana. Paling terpenting itu apa? Yang membawa kehidupan kita dari kehidupan ke kehidupan, samkara. Karena di dalam ini mengandung cetana, niat kita. Kalau kita niat kita buruk terus di dalam apa, kita bisa terbawa kepada kehidupan yang lebih rendah. Niat kita bagus, kita bisa kepada kehidupan yang lebih tinggi. Winyana itu kesadaran. Masing-masing indera kita punya kesadaran. Kesadaran caku winyana, ya kan? Sota winyana, ganda winyana. Jadinya dari mata penglihatan ada kesadaran akan penglihatan. Jadinya istilahnya ini mata, kemudian ada cahaya, Anda melihat barang ini, timbul satu bentuk kesadaran. Anda sudah mulai persepsikan, Anda sudah mulai menyatakan suka dan tidak suka. Bangku ini saya suka enggak? Itu udah Anda sudah mulai memberikan satu bentuk kondisi lagi. Jadinya ini menjadi istilahnya kalau di Buddhis sebagai satu bentuk syarat bisa disebut makhluk hidup. Apakah tumbuhan bisa disebut makhluk hidup? Enggak bisa di dalam Buddhis. Oke? Jadinya manusia bisa? Bisa. Binatang bisa? Bisa. Tapi walaupun bukan makhluk hidup, ya, kita bilang semua makhluk hidup. Kemudian kalau kita bilang tipe-tipe alam-alam lain seperti alam asura, alam setan gentayangan, itu mereka termasuk apa? Ya? Makhluk halus. Semoga semua makhluk yang tidak terlihat gitu kan. Tadi kan sudah dengar di bawah gitu kan yang memimpin doa kan. Keren juga nih. Yang tidak terlihat dia bisa lihat. Oke. Jadinya kalau kita lihat itulah dia dimensi-dimensi alam yang ada. Jadinya kalau mau dibilang kalau untuk makhluk hidup, Anda harus punya form, bentuk. Pertama, saat sekarang yang paling jelas kalau manusia bisa lihat ya saat ini ya cuman manusia dan binatang untuk mata normal manusia, ngerti kan? Mata yang lain Su nggak ikut campur lah, Su nggak mau pusingin, ngerti? Karena saat ini tubuh saya manusia, saya bicara sebagai manusia. Oke, itu yang paling penting dengan kondisi ya Anda lihat, makanya dibilang seperti amuba dan sebagainya yang ada di mikroskop, kita bisa bilang makhluk nggak? Enggak. Tumbuhan punya perasaan? Ada Su, ada putri malu, kalau disentuh dia langsung nutup. Berarti dia punya perasaan dong Su? Oh, enggak, itu reaksi sensor. Ya kan kita lihat tumbuhan akan mengarah ke arah matahari. Cahaya matahari kemana dia akan mengikuti. Anda lihat daun itu mengarah ke matahari. Anda balikkan aja, nanti dia akan berusaha membelokkan kembali lagi daunnya untuk ke arah matahari. Itu hanya karena dia mencari cahaya matahari. Oke, ini kita jadi belajar IPA ya. Biologi. Ya, yang penting adalah memberikan cinta kasih itu bukan cuma makhluk hidup, tapi semua makhluk kan. Makanya kita bilang kan kasih sayang itu kepada semua makhluk. Termasuk semua alam-alam lain yang masih mengalami berada di samsara ini, yang masih mengalami tumimba lahir, yang masih mengalami duka, penderitaan. Ya kan? Karena kita tahu kalau kita di Buddhis, makhluk-makhluk yang menderita yang ada di alam samsara ini banyak sekali yang punya ikatan jodoh dengan kita. Setuju nggak? Bisa jadi leluhur kita atau apa jatuh di alam peta, setan gentayangan, setan kelaparan, ada yang lahir jadi binatang, ada yang di neraka, ada yang di asura, dan sebagainya. Siapa di sini yang mau lahir jadi dewa? Siapa yang ngerasa dulunya dia pernah jadi dewa? Dewa mabok Su. Makanya hobi sekarang minum Su. Karena bisa jadi Anda pernah menjadi dewa sebelumnya, benar gak? Tapi kalau di Buddhis usahakan, dewa itu memang enak. Anda jadi orang baik, Anda bisa jadi dewa.
Tapi ingat, dewa sendiri juga punya expired date. Ya, nanti suatu waktu juga bisa habis juga masa dewanya. Setelah habis masa dewanya, ya timbunan karma buruk kita kalau masih ada, ya kita tergantung lagi jatuh ke arah mana nanti. Bisa jadi jatuh lebih bawah lagi. Karena kalau terlalu happy orang lupa untuk melakukan perbuatan baik. Kalau orang dalam keadaan terlalu bahagia, lupa melakukan perbuatan baik. Orang kan kalau susah baru dekatkan diri, benar nggak? Kalau Anda mau tahu orang paling mendekatkan diri kepada Sang Buddha, umat Buddha, perhatikan kalau ada orang tuanya, orang-orang yang paling disayanginya ada di ICU. Kusuk banget doanya. Sudah amat tiap kali kalau Su lagi doain ke apa, wah semuanya kusuk banget doanya. Tapi coba kalau lagi happy, lupa kan? Apalagi kalau pergi sekarang banyak klub malam kan? Dan sebagainya. Saat Anda berada di dalam itu, Anda bisa ingat nggak Sang Buddha? Jangan lupakan. Jangan dibawa Sang Buddha, bisa merusak suasana. Sang Buddha diam aja, tinggal aja dulu. Oke, nanti kalau saya udah pulang, nanti baru boleh lagi Sang Buddha bicara. Oke, jelas ya untuk 2 pertanyaan itu? Surasa cukup atau apa? Ya, kalau gitu sebelum tutup dulu ya. Baik, saya harapkan kita bisa mengambil hal yang baik dari ceramah hari ini. Kita beranjali, kita pancarkan cinta kasih kita kepada semua makhluk. Tadiyataum kati-kati parasam kati bodhiswaha. Tadiyataum kati-kati parasam kati bodhiswaha. Tadiyataum kati-kati parasam kati bodhiswaha. Semoga semua makhluk baik kita yang terlihat maupun tidak terlihat, berwujud maupun tidak berwujud, dapat terbebas dari segala jenis penderitaan dan dapat terlahir ke Sukawati. Amitofo. Baik Bapak Ibu, demikian ceramah Dhamma dari Suhu Xianping. Suhu, sebelum kita akhiri, boleh nggak sih Suhu kita dapat blessing dari Suhu? Karena kan malam minggu nih Suhu kita, malam minggu kita ke wihara mungkin bisa dapat blessing dari Suhu. Spesial sih. Umat Buddha ini paling hobi dapat blessing, benar nggak? Lain kali kita bikin wihara yang di atasnya ada sprinkle water ya. Jadinya Su tinggal pencet aja sambil baca parita gitu kan, nyala gitu kan. Oke. Supaya tidak susah, yang paling pinggir itu ngarah ke tengah boleh nggak? Jadinya daripada nanti saya lempar semprot mandi basah Anda. Ini pakai apa? Pakai apa dia punya airnya apa? Oh, Su baca aja. Oh kirain pakai. Oh ya udah, nggak usah kalau gitu baca aja ya. Kita beranjali, kita bacakan mantra Baisajya Guru. Semoga semuanya ada yang bisa ikut ya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Bhagavate Vaisajya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Vaisajya Samurgate Swaha. Namo Bhagavate Vaisajya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya
Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bai saja Samudgate Swaha Namo Bhagavate Bai saja Guru Vaidurya Prabharajaya Tatagataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Bai saja Samudgate Swaha Tadyata Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhiswaha Tadyata Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhiswaha Tadyata Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhiswaha. Amitofo. Terima kasih Suhu, sudah lengkap. Baik Bapak Ibu, demikian ceramah Dhamma. Plus ada blessing juga dari Suhu. Luar biasa Suhu, atas nama umat dan pengurus Wira Pelita Musuka kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mari kita bangkit berdiri dan bersikap anjali.